Sahabat Tani, ada pertanyaan seperti ini. Apakah pupuk organik cair atau POC bisa dicampurkan dengan pupuk kimia seperti NPK? Maka sebagian orang ada yang berpendapat bakalan bagus gitu ya sahabat Tani. Dan ada juga bilang gak apa-apa. Dan ada juga yang bilang netral loh sahabat Tani. Dan ada yang bilang bakterinya tuh bakalan mati ya sahabat Tani. Dan pastinya pemupukannya menjadi sia-sia. Nah, di dalam video kali ini ya sahabat Tani, saya bakalan buatkan sebuah video pengamatan apa yang bakalan terjadi ketika dalam proses pemupukan pupuk organik cair dicampurkan dengan pupuk kimia seperti NPK. Bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis ya, kita intro dulu. Bam! Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak dan ilmunya makin berkah luar biasa, oke? Sahabat Tani, di dalam pengaplikasian pemupukan, mencampur 2 atau lebih bahan dalam satu kali aplikasi memang bakalan membuat proses kerja kita tuh jadi lebih hemat dan juga cepat selesai. Contohnya misal melakukan pencampuran pupuk organik cair atau POC dengan pupuk kimia seperti NPK. Prinsip dari pencampuran tersebut yaitu agar terjadi yang namanya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Artinya supaya tanaman kita tuh mendapatkan khasiat yang double gitu ya sahabat Tani. Namun gimana coba seandainya yang terjadi justru sebaliknya, dimana 1 ditambah 1 sama dengan 1, maka jadi sia-sia kan jadinya. Bahkan artinya ya sahabat Tani jadi mubazir kan yang satunya. Untuk itu ya sahabat Tani, mari kita lakukan sebuah percobaan. Jadi di dalam percobaan kali ini saya mengambil 2 pupuk organik cair dengan bakteri aktif yang berbeda. Pertama yaitu EM4 yang isinya, masih ingat kira-kira bakterinya apa? Lactobacillus dan Saccharomyces ya sahabat Tani. Dan buat Anda yang belum nonton video reviewnya, ada kok ya sahabat Tani di channel ini, silahkan. Dan yang kedua yaitu PGPR dengan bakteri aktifnya apa kira-kira? Masih ingat? Rhizobacteria ya sahabat Tani. Dan buat Anda yang belum nonton videonya, maka silahkan ya sahabat Tani, ada kok pada channel ini gitu ya sahabat Tani. Kenapa saya ambil EM4 aja bukan pupuk organik cair misal POC yang paling kaya nutrisi pada video yang ini sahabat Tani? Karena sebetulnya tuh sama aja. Pupuk organik cair ini saya buat dengan dekomposernya menggunakan tape ya sahabat Tani. Dan tape itu adalah hasil dari proses fermentasi menggunakan ragi yang bakterinya itu adalah Saccharomyces. Dan IM4 itu juga punya Saccharomyces ya sahabat Tani. Jadi itu sebetulnya sama aja. Dan pupuk yang akan kita gunakan untuk melakukan pencampurannya yaitu NPK Mutiara Grower dengan grade fertilizer yaitu 150920+TE. Dan untuk penjelasan detail tentang NPK Mutiara Grower itu sudah saya buatkan videonya ya sahabat Tani, detail kok di channel ini. Silahkan ya sahabat Tani kalau mau nonton. Dan percobaan kali ini saya lakukan dengan membuat larutan 4 gram pupuk NPK Mutiara Grower yang kita larutkan ke dalam 20 ml air. Dan mungkin sahabat Tani di sini bertanya, kenapa kok pupuknya 4 gram sedangkan airnya cuma 20 ml? Karena saya akuin ya sahabat Tani, saya tuh salah hitung-hitungannya. Agak teledor juga ya sahabat Tani kemarin karena memang posisi masih kurang enak badan ya sahabat Tani. Dan saya paksakan melakukan pengamatan, makanya suara saya sekarang juga nggak begitu normal ya sahabat Tani. Kerasa banget nggak begitu normal ya sahabat Tani. Harusnya tuh sebenarnya bukan 20 mili tetapi 200 ml ya sahabat Tani, yang dicampurkan dengan pupuk NPK Mutiara sebanyak 4 gram ya sahabat Tani, biar dosisnya tuh sama dengan rekomendasi kocor pupuk ini yaitu 4 kg NPK Mutiara Grower yang dilarutkan pada 200 liter air. Dan awalnya ya sahabat Tani, saya tuh memang agak curiga juga ketika melihat nilai electrical conductivity-nya itu sangat tinggi banget.
dan nilai ppm-nya yang menyentuh angka 8 ribuan. Dan saya tuh baru sadar saat percobaannya itu udah selesai. Yang seharusnya air 200 ml, tetapi saya pakainya malah 20 ml ya sahabat tani. Tetapi nggak apa-apa deh sahabat tani. Artinya jika memang nanti bakteri itu nggak mati atau tetap hidup ya sahabat tani pada nilai EC dan ppm ini, artinya yakin deh sahabat tani 100% bahwa bakteri tersebut tahan terhadap campuran pupuk kimia. Sekarang mari simak percobaan saya, oke? Dan sebelum saya tampilkan percobaannya, sahabat tani harus tahu dulu wujud dari bakteri EM4 yaitu Lactobacillus dan Saccharomyces. Dan juga wujud bakteri PGPR yaitu Rhizobacteria. Dan ini ada dua buah larutan 20 ml air yang sudah saya campurkan 4 gram pupuk NPK Mutiara Grower ya sahabat tani. Dan gelas pertama saya masukkan IM4 di sini ya sahabat tani. Dan gelas kedua saya masukkan PGPR. Nah, untuk mengetahui kondisi bakterinya, maka saya bakalan ambil ya sahabat tani 1 tetes larutan PGPR plus NPK yang saya taruh di atas preparat pertama dan 1 tetes larutan EM4 plus NPK yang saya taruh pada preparat yang kedua. Dan mari kita mulai lakukan pengamatannya. Nah, ini adalah tayangan kondisi preparat pertama ya sahabat tani, yaitu isinya IM4 dan pupuk NPK sesaat setelah pencampuran. Sedangkan pada tayangan ini adalah kondisi preparat yang kedua, yang isinya PGPR dan pupuk NPK sesaat setelah pencampuran. Nah, sekarang sudah 2 jam dari pengamatan sebelumnya dan mari kita simak preparat yang pertama yang isinya IM4 plus NPK. Ternyata Lactobacillusnya mulai lemas ya sahabat tani dan Saccharomycesnya tidak nampak lagi aktivitasnya atau bisa dibilang mungkin udah sekarat ya sahabat tani Saccharomycesnya. Sedangkan preparat yang kedua yang isinya PGPR dan NPK ternyata Rhizobacterianya masih aktif. Artinya Rhizobacterianya 2 jam setelah pencampuran dengan NPK ternyata tidak apa-apa. Nah, sekarang sudah 4 jam dari pengamatan pertama. Dan mari kita simak lagi preparat yang pertama. Ternyata Lactobacillus terjadi gerakan sedikit dan Saccharomycesnya nggak nampak gerakan. Game over ya sahabat tani Saccharomycesnya. Dan pada preparat kedua ternyata Rhizobacterianya masih hidup dan segar bugar. Nah, ayo gimana coba?
Dan sekarang sudah 8 jam dari pengamatan pertama. Dan kita simak lagi ya sahabat tani preparat pertama yang isinya IM4 dan NPK. Ternyata Lactobacillusnya tetap seperti sebelumnya, hanya terjadi gerakan kecil ya sahabat tani, dan Saccharomycesnya game over. Dan pada preparat kedua ternyata Rhizobacterianya tuh masih hidup ya sahabat tani, segar bugar malah kayak menari-nari gitu ya sahabat tani mereka. Nah, sampai di sini ya sahabat tani, bagaimana kesimpulan Anda? Sebenarnya saya tuh bisa aja ya sahabat tani melakukan pengulangan pengamatannya dengan membuat larutan 4 gram NPK Mutiara Grower dengan 200 ml air. Tetapi kebetulan mikroskop saya tuh ada sedikit malfungsi ya sahabat tani, yaitu ada semacam rambut pada bagian dalam CMOS sensornya. Jadi harus segera saya tukar ya sahabat tani sama produsennya. Jadi belum sempat dulu ya sahabat tani buat dibikinin percobaan yang 4 gram NPK Mutiara Grower dengan 200 ml air. Dan insya Allah akan kita lakukan lagi ya sahabat tani percobaan-percobaan pada video yang selanjutnya ya sahabat tani. Nah, jadi kesimpulannya sahabat tani, dengan larutan pekat 4 gram NPK yang dilarutkan pada 20 ml air, ternyata PGPR bisa bertahan ya sahabat tani, dan bisa disimpulkan bahwa PGPR itu boleh dicampur dengan NPK ya sahabat tani. Sedangkan IM4 ternyata ya sahabat tani Lactobacillus yang ada gerakannya, sementara Saccharomyces itu enggak ya sahabat tani. Artinya pupuk organik cair apapun yang proses fermentasinya itu menggunakan bioaktivator IM4 sebaiknya tuh jangan dicampur dengan NPK ya sahabat tani. Dan ini pesan saya khusus buat sahabat tani juga, karena NPK aja tuh enggak tahan ya sahabat tani, apalagi dengan pestisida, misal insektisida dengan fungisida, ya pasti bakalan wassalam ya sahabat tani kalau dicampur. Oke, makanya untuk yang selanjutnya jangan pernah lagi berpikir buat mencampur POC yang sudah dibuat dari IM4 dengan pestisida. Oke. Nah, itu tadi ya sahabat tani kesimpulan dari pengamatan kita, dan insya Allah ke depan semakin banyak pengamatan-pengamatan baru yang bakal kita buatkan tayangannya, biar sahabat tani di sini jadi lebih yakin dalam pengaplikasian pada tanaman sahabat tani. Oke. Dan buat sahabat tani di sini yang pengen tahu bagaimana sih cara pembuatan mol atau mikroorganisme lokal dengan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat, dan pastinya nggak bakal kalah ya sahabat tani khasiatnya dengan IM4, maka sahabat tani silakan tonton pada video teman saya nih sahabat tani, Kebun Indra Tarigan, yang judulnya Cara Pembuatan Mol Pengganti IM4. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya sahabat tani, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat maka silakan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain, mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi. Oke. Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Terima kasih dulu, saya undur diri. Saya Rizil Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mohon maaf tidak sesemangat biasanya ya sahabat tani, tetapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat untuk Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.